Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Isyahiyani Penusaryanti dengan NIM akhir 120. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir psikologi belajar. Dan di sini saya akan membahas mengenai tema, yaitu hambatan belajar yang saya alami selama saya menjalani perkuliahan. Dengan kasus yang saya angkat ini merupakan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswi. Lalu di sini saya akan menggunakan teori humanistik Abraham Maslow untuk memberikan solusi yang nantinya akan diterapkan kepada saya sendiri. Jadi di dalam kasus saya ini, selama menjalani perkuliahan, saya sering mengalami hambatan dalam proses belajar, yaitu mengenai banyak tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang hampir bersamaan. Lalu setiap mata kuliah ini memberikan tingkat kesulitan yang berbeda-beda pada setiap tugasnya, di mana setiap tugas tersebut membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama karena harus membutuhkan banyak referensi, lalu melakukan analisis, dan juga membuat laporan-laporan juga. Dan di sisi lain, deadline antar mata kuliah satu dengan yang lainnya ini juga menurut saya itu hampir bertabrakan, yang membuat saya harus mengerjakan beberapa tugas sekaligus dalam beberapa waktu singkat. Dan akibat dari kondisi tersebut yaitu saya sering mengalami merasa cemas karena harus terburu-buru untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu fokus saya bukan lagi memahami materinya, melainkan bagaimana saya harus menyelesaikannya dengan tepat waktu. Selain itu, di sela kehidupan akademik ini saya juga memiliki aktivitas lainnya di luar kegiatan kampus, seperti mengikuti kepanitiaan event atau tidak mengikuti komunitas yang saya bergabung dalam beberapa waktu ini. Dan selama perkuliahan itu juga sempat ada satu event yang juga pelaksananya tuh di saat saya sedang menjalani semester 4, dan nantinya juga setelah selesai UAS saya juga menjalani event yang lainnya juga. Dan kombinasi antara tuntutan akademik tersebut dengan komunitas saya di luar kampus itu juga membuat saya perlu membagi waktu yang sangat ketat juga. Dan itu juga membuat pikiran saya merasa terbebani, kesulitan untuk konsentrasi belajar, dan merasa kewalahan, dan juga merasa motivasi semangat saya ini kurang ketika saya menjalani perkuliahan. Dan dari pengalaman tersebut saya menyadari bahwa hambatan belajar yang saya alami ini bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan belajar saya, melainkan tekanan psikologis dan juga kelelahan akibat dari banyak tuntutan yang datang secara bersamaan. Lalu saya di sini mengaitkan dengan teori humanistik Abraham Maslow, di mana dalam teori tersebut itu juga menurut proses belajarnya seorang berlangsung secara optimal apabila kebutuhan-kebutuhan dasar individual ini bisa terpenuhi. Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka proses belajar ini juga akan sangat mengganggu. Dan dari kasus yang saya alami tersebut, hambatan utama bukanlah terletak pada kemampuan memahami materi, tetapi juga ada tekanan psikologis yang dipengaruhi oleh tekanan tugas dan juga kegiatan lainnya di luar akademik yang membuat saya merasa lelah, cemas, dan juga menghadapi hal tersebut itu cukup merasa tertekan. Dan jika dianalisis mengenai teori tersebut, di dalam tahap yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, karena banyak tugas dan kegiatan komunitas membuat saya rasa kurang untuk waktu istirahatnya, terkadang tidurnya cukup larut, lalu tubuh saya merasa mudah lelah, dan juga konsentrasi belajar menurun. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan mengenai rasa aman. Saya merasa deadline tugas ini yang cukup bertabrakan dan juga banyak, itu membuat saya merasa cemas dan juga khawatir tidak dapat menyelesaikan seluruh tugasnya tepat waktu, dan itu memberikan tekanan yang membuat saya sulit untuk
dapat mendalami apa materi yang telah diberikan oleh dosennya. Lalu kebutuhan yang ketiga yaitu mengenai kebutuhan sosial individu, di mana keikutsertaan saya dalam komunitas di luar kampus ini sebenarnya memberikan pengalaman yang sangat positif dan baik. Saya bisa bekerja sama, berkomunikasi, dan juga bertanggung jawab, namun di sisi lain, aktivitas tersebut juga menyita waktu yang cukup banyak sehingga saya harus membagi perhatian saya terhadap antara kewajiban akademik dan juga kepanitiaan. Dan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau esteem, yang dimana keinginan saya itu bisa memberikan hasil yang terbaik, baik dalam perkuliahan maupun dalam komunitas saya. Dan saya ingin yang saya jalani itu bisa saya lakukan dengan maksimal mungkin. Namun keinginan tersebut juga membuat saya merasa terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan semuanya sekaligus dalam waktu yang bersamaan, dan membuat saya, seperti yang saya jelaskan tadi, merasa lelah, terbebani, cemas, dan juga akhirnya proses belajar saya ini di dalam akademik kurang efektif. Dan dari hal tersebut, hambatan belajar ini juga dipengaruhi oleh psikologis, yaitu stres akademik seperti academic pressure, lalu kelelahan, kecemasan, dan juga kesulitan dalam mengimbangi waktu. Dan mungkin saran atau solusi yang akan saya lakukan untuk di semester kedepannya yaitu saya perlu membuat skala prioritas berdasarkan deadline, seperti deadline tugasnya mengenai tingkat kesulitan tugas tersebut, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan secara bertahap dan tidak menumpuk. Lalu selanjutnya saya juga perlu menerapkan manajemen waktu dengan menyusun jadwal belajar, lalu jadwal kegiatan organisasi, dan juga jadwal istirahat saya agar seluruh aktivitas yang saya jalani itu bisa seimbang. Dan yang ketiga, saya perlu membagi tugas dengan menjadi beberapa potongan kecil. Misalkan saya memiliki tugas yang besar, saya akan membagi tugas tersebut dengan mengerjakannya menyicil-menyicil dengan membagi kecil-kecil terlebih dahulu agar saat menjalannya itu tidak terasa berat dan saya bisa menjalannya secara bertahap. Lalu yang keempat, saya juga akan menjaga kondisi fisik saya dengan tidur yang cukup, lalu makan yang cukup juga secara teratur agar tidak mudah sakit, dan juga memberikan waktu istirahat kepada tubuh saya sendiri untuk bisa menjalani kegiatan akademik dan juga organisasi dengan imbang. Dan yang kelima, saya perlu membatasi jumlah kegiatan yang saya ikuti, di mana ketika akademik tersebut memiliki beban yang sangat tinggi kepada saya juga perlu membatasi untuk komunitas saya itu, saya perlu membagi waktu dengan baik, saya perlu membatasi sejauh mana saya akan melangkah di komunitas saya, dan juga saya perlu fokus lebih dalam kepada kegiatan akademik saya di kampus. Dan yang terakhir, saya perlu melakukan evaluasi diri secara berkala. Dan berdasarkan dari kesimpulannya, hambatan belajar ini yang saya alami itu bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan saya untuk memahaminya, tetapi karena tekanan akademik dan juga waktu yang menurut saya cukup singkat, lalu banyaknya tanggung jawab yang lainnya, dan teori humanistik ini juga dapat membuat saya memahami mengenai bagaimana saya perlu mengatur untuk semuanya, perlu memanajemen waktu, keseimbangan aktivitas, dan juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.